Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Abdillah dari Offering E. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat. Yang pertanyaan satu adalah, falsafah utama seorang wasit adalah A. Menjadi wasit untuk mendapatkan penghasilan. B. Menjadi wasit untuk terkenal. C. Menanyakan apa yang dapat diberikan untuk bulu tangkis. D. Menanyakan apa yang bulu tangkis bisa berikan. Nah, jawabannya adalah C ya teman-teman. Yang mana menanyakan apa yang dapat diberikan untuk bulu tangkis. Artinya, falsafah ini menekankan pengabdian dan kontribusi wasit terhadap perkembangan bulu tangkis, bukan mencari keuntungan secara pribadi. Yang kedua adalah soal nomor 2, seorang wasit harus bersikap A. Sombong dan arogan, B. Terpuji, C. Acuh atau tidak peduli, D. Keras dan mengintimidasi. Nah, jawabannya itu B. Wasit B sama dengan terpuji. Wasit diharapkan memiliki sikap yang baik, terpuji, dan siap melayani semua pihak yang terlibat dalam pertandingan. Nomor 3, ketika menjadi wasit harus memiliki keputusan A. Berdasarkan fakta, B. Intimidasi para pemain, C. Berdasarkan keinginan sendiri, dan D. Menerima sogokan dari pihak ketiga. Jawabannya adalah A. Keputusan wasit harus objektif dan didasarkan pada peraturan yang berlaku serta fakta yang terjadi di lapangan. Nomor 4, pekerjaan sebagai wasit bulu tangkis saat ini bersifat, pilihan gandanya A. Profesional dan berpenghasilan tinggi, B. Wajib dan berpenghasilan tetap, dan C. Kehormatan dan sukarela, dan D. Utama dan menguntungkan. Nah, jawabannya di sini adalah C teman-teman. Yang mana menjadi wasit bulu tangkis lebih merupakan panggilan kehormatan dan dilakukan secara sukarela, bukan sebagai pekerjaan profesional dengan penghasilan utama. Dan yang terakhir nomor 5, seorang wasit harus memiliki kemampuan A. Menghasut, B. Provokasi, C. Komunikasi, dan D. Mengintimidasi. Jawabannya adalah C. Seorang wasit harus mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti pemain, pelatih, dan penyelenggara. Ya, kenapa wasit itu harus bisa komunikasi? Kan nggak enak kan kalau jadi wasit tiba-tiba introvert nggak bisa ngomong, kan aneh juga. Nah, kita lanjut di pertanyaan kedua. Soal pertama, apa tujuan utama dari Kotit BWF bagi pelatih dan manajer tim? Pilihannya A. Menjamin kemenangan pemain, B. Mempertahankan standar perilaku pelatih dan pendidik, C. Memberikan kebebasan kepada pelatih dalam pertandingan, D. Mengurangi jumlah pelatih dalam turnamen. Nah, jawabannya ini adalah D. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas pelatih dan pejabat tim. Nah, soal yang kedua, salah satu tugas utama manajer tim dalam turnamen adalah A. Memberikan instruksi teknis kepada pemain di lapangan, B. Mengatur keuangan tim, C. Menghadiri rapat manajer dan menyampaikan informasi kepada tim, D. Memutuskan hasil pertandingan jika terjadi perselisihan. Nah, jawabannya nomor 2 adalah C. Manajer bertanggung jawab menyampaikan informasi penting kepada semua timnya. Jadi biar tujuannya itu kayak apa? Penyalur informasi gitu. Nah, lanjut soal yang nomor 2. Apa tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelatih selama pertandingan? Nah, yang pilihannya A. Duduk diam tanpa berbicara, dan yang B. Menggunakan bahasa tubuh untuk menyemangati pemain,
C. Berteriak atau membuat isyarat mengganggu lawan. Dan D. Menunggu di kursi yang disediakan. Nah, yang dilarang itu adalah C, teman-teman ya. Berteriak atau membuat isyarat yang mengganggu lawan. Nah, ya manajer atau pelatih itu nggak boleh kayak mau provokasi lawan itu, diakibatkan nanti bisa terjadinya pertengkaran antar pemain, antar manajer ataupun antar tim kedua yang bertanding. Nah, soal yang keempat, jika seorang pelatih melanggar kode etik secara serius, siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada pelatih tersebut? A. Manajer tim. B. Wasit dan penasihat turnamen. C. Pemain yang terkena dampak pelanggaran. D. Penonton dan media ataupun masyarakat luar. Jawabannya adalah B. Wasit dan penasihat turnamen. Wasit di sini itu berwenang memberikan sanksi langsung kepada pelatih yang melanggar aturan yang sudah tertulis. Nah, soal nomor 5, kode etik BWF juga melarang pelatih terlibat dalam A. Taruhan atau pengaturan hasil pertandingan. B. Pelatihan fisik pemain. C. Menganalisis permainan lawan. D. Menggunakan teknologi dalam pelatihan. Nah, jawabannya di sini nomor 5 adalah A. Pengaturan skor dilarang keras dalam kode etik. Ya, tidak hanya kode etik di dunia, teman-teman. Kalau soal-soal kayak curang, pengaturan skor itu di agama pun juga dilarang untuk melakukan curang, teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Soal pertama, tujuan utama dari kode etik pemain BWF adalah A. Meningkatkan popularitas pemain bulu tangkis. B. Memastikan turnamen berjalan lancar tanpa hambatan. C. Menjaga integritas bulu tangkis dan melindungi hak semua pihak. D. Meningkatkan pendapatan BWF dari sponsor. Nah, jawabannya adalah C. Menjaga integritas bulu tangkis dan melindungi hak semua anggota. Tujuannya utama kode etik adalah untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam turnamen serta melindungi integritas olahraga. Soal nomor 2, kode etik ini berlaku untuk A. Semua pemain bulu tangkis di dunia. Semua pemain bulu tangkis di dunia. Pemain yang berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan BWF. D. Semua pelatih bulu tangkis. Nah, jawabannya itu adalah C. Pemain berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan BWF. Kode etik ini secara khusus untuk pemain yang terlihat dalam turnamen yang disetujui BWF. Jadi kode BWF itu harus dipatuhi harus dipatuhi sebagai yang matu itu harus yang ikut dalam organisasi BWF tersebut. Nah, soal nomor 3, perilaku yang diharapkan dari pemain di lapangan adalah A. Bersikap arogan untuk menakuti lawan. B. Menggunakan kata-kata kasar untuk memprovokasi lawan. C. Bersikap sportif dan menghormati ofisial pertandingan. D. Memprotes setiap keputusan wasit yang merugikan. Nah, jawaban soal nomor 3 itu adalah C, teman-teman. Bersikap sportif dan menghormati ofisial pertandingan. Pemain diharapkan untuk menjadi panutan, menunjukkan perilaku profesional di lapangan. Jadi harus nggak semata yang kita jago badminton gitu, nggak harus saling menunjukkan, saling respect sesama semuanya gitu. Nah, lanjut soal nomor 4. Jika pemain terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dapat diberikan adalah A. Hanya teguran lisan. B. Denda administrasi atau diskualifikasi. C. Pemberian medali penghargaan. D. Penurunan peringkat pemain lain. Nah, jawaban
dari soal nomor 4 itu adalah B, denda administrasi atau diskualifikasi. Sanksi yang diberikan kepada BWF akan disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan pada pemain tersebut. Soal terakhir nomor 5, tindakan yang termasuk dalam perilaku sportif adalah pilihannya A, meminta challenge kepada wasit, B, menggunakan kata-kata kotor kepada wasit ataupun lawan, C, mengakui kesalahan sendiri, D, meminta time out. Nah, jawaban dari nomor 5 ini adalah udah jelas B, menggunakan kata-kata kotor kepada wasit ataupun lawan. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak sportif dan melanggar kode etik dan melanggar kayak apa ya, kesopanan dari pemain tersebut, kayak kurang respect terhadap keputusan wasit, keputusan semua pemain gitu. Nah, itu dia. Udah terakhir. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.